Indonesia di kelas 9 semester 1. Dalam semester 1 ini kita akan belajar pertama bab 1, yaitu mengenai teks laporan percobaan. Dalam teks laporan percobaan ini, kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu mengidentifikasi informasi laporan percobaan. Sedangkan indikator atau yang Ibu harapkan nanti setelah anak-anak selesai menyimak pembelajarannya atau materi yang sudah Ibu sampaikan, anak-anak nanti dapat menjelaskan pengertian teks laporan percobaan. Kemudian kedua, yaitu anak dapat menyebutkan ciri-ciri teks laporan percobaan. Dan yang ketiga, Ibu harapkan kepada anak-anak yaitu dapat menyebutkan fungsi teks laporan percobaan. Nah, itulah yang Ibu harapkan kepada anak-anak setelah anak-anak nanti selesai menyimak materi yang Ibu sampaikan. Anak-anak, yang pertama di dalam teks laporan percobaan itu ada yang namanya pengertian teks laporan percobaan, ada yang namanya kedua ciri-ciri teks laporan percobaan, ketiga fungsi teks laporan percobaan. Yang pertama yaitu pengertian teks laporan percobaan. Anak-anak, yang dimaksud dengan pengertian teks laporan percobaan di sini adalah teks yang berfungsi untuk menyampaikan hasil percobaan. Tujuannya yaitu untuk menguji atau membuktikan teori. Atau boleh juga dikatakan bahwa teks laporan percobaan itu merupakan susunan teks yang isinya menceritakan atau menyampaikan hal-hal yang terkait dengan percobaan yang dilakukan oleh penulis atau peneliti. Nah, itulah yang dimaksud dengan pengertian teks laporan percobaan. Selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri atau bagaimana ciri-ciri teks laporan percobaan tersebut. Nah, bahwa ciri-ciri teks laporan tersebut yang pertama itu harus bersifat fakta. Anak-anak, yang dimaksud dengan bersifat fakta di sini di mana laporannya itu harus benar-benar apa yang anak buktikan itu yang dilaporkan. Apa atau bagaimana hasilnya itu yang dilaporkan. Tidak boleh anak melaporkan hasil penelitian, misalnya sesuatu yang anak-anak teliti tidak ada, itu anak laporkan, itu salah. Berarti itu bukan fakta. Berarti yang dimaksud dengan fakta di sini, laporan anak-anak itu harus bisa dibuktikan kebenarannya. Tuh, yang dimaksud dengan fakta. Kedua, teks laporan percobaan itu disusun berdasarkan pengamatan, penelitian, dan percobaan yang dilakukan. Ya, berarti misalkan anak-anak mengamati yaitu tentang sesuatu, apa yang anak-anak akan amati. Atau mungkin anak ingin meneliti sesuatu, boleh juga. Atau ingin melakukan percobaan apa. Nah, itu boleh. Nanti setelah anak selesai, baik anak-anak mengamati, meneliti maupun melakukan percobaan itu, anak harus
menyusun hasilnya itu yaitu berupa teks laporan percobaan. Nah, di sini ingatkan bahwa teks laporan percobaan yang disusun anak-anak itu betul merupakan hasil pengamatan ataukah penelitian atau percobaan. Kemudian yang ketiga, teks laporan percobaan disusun berdasarkan struktur isi teks yang runtut dan sistematis. Maksudnya di sini bahwa saat anak-anak menyusun teks laporan itu harus disusun secara runtut dan sistematis. Dalam artian di sini runtut, yang mana itu harus nomor 1 susunannya, mana nomor 2, mana nomor 3, dan selanjutnya. Nah, itu harus disusun secara sistematis, beruntut itu artinya. Nah, misalkan yang pertama apa harus ada, yaitu judul. Kedua apa misalkan, nah, itu yang dimaksud disusun secara runtut. Keempat, bahwa teks laporan percobaan disusun dengan data yang lengkap sebagai pendukung laporan. Nah, anak-anak, di dalam nanti atau di saat anak membuat teks laporan tersebut, anak-anak boleh atau harus juga melengkapi apa-apa yang anak-anak gunakan dalam penelitian atau percobaan itu, yaitu sebagai pendukung laporan anak-anak. Misalkan alat apa yang dipakai, bahan apa yang dipakai, dan sebagainya. Nah, itu sebagai alat atau sebagai pendukung laporan. 5. Teks laporan percobaan yaitu apa anak-anak? Teks laporan percobaan harus menuntaskan masalah-masalah yang dimunculkan secara terperinci dan lengkap. Ibu ulang sekali lagi bahwa teks laporan percobaan menuntaskan masalah-masalah yang dimunculkan secara terperinci dan lengkap. Dalam artian berarti permasalahan-permasalahan apa yang anak-anak misalkan teliti, yang anak-anak temukan dalam penelitian itu, anak-anak itu harus menuntaskan masalah-masalah tersebut. Nah, itu yang kelima. Itu anak-anak yang dimaksud atau yang termasuk ciri-ciri teks laporan percobaan. Selanjutnya yaitu yang ketiga, fungsi teks laporan percobaan. Anak-anak, fungsi teks laporan percobaan yang pertama merupakan sumber informasi. Ya, benar. Bahwa setelah anak mengadakan penelitian atau percobaan, anak-anak akan menulis hasil dari percobaan atau penelitian itu dalam bentuk teks secara tertulis yang nanti anak-anak gunakan sebagai laporan tentang apa yang anak teliti atau yang anak-anak teliti atau anak-anak yang anak-anak coba penelitian tentang apa. Nah, itu fungsi dari teks laporan percobaannya itu. Kalau misalkan dalam penelitian anak-anak tidak menulis tentang laporannya, anak-anak tahu bahwa teks laporan itu kan dalam bentuk tertulis. Nanti kalau anak tidak bisa
menulis hasil laporannya itu, kalau anak-anak nanti tidak ingat, berarti dalam laporan itu akan hangus karena tidak ada bentuk laporan tertulis. Nah, itulah fungsi yang pertama sebagai informasi. Misalkan seperti tadi sudah Ibu katakan, anak meneliti ini, melakukan percobaan ini, anak tulis hasilnya, nanti dibaca oleh orang lain, ataukah siapa yang menyuruh meneliti sesuatu itu, anak-anak laporkan dalam bentuk tulisan, bentuk teks laporannya sebagai informasi dari yang menyuruh meneliti tersebut. Nah, itulah yang dimaksud dengan pertama merupakan sumber informasi. Kedua, untuk mengetahui kemajuan suatu permasalahan. Nah, di sini untuk mengetahui kemajuan suatu permasalahan. Ya, misalnya ada sesuatu, misalkan anak-anak teliti. Nah, di dalam penelitian yang anak-anak lakukan, anak akan dapat atau anak akan mendapatkan hasil yang baru. Misalkan, apa contohnya? Anak misalkan membeli es, ada warnanya. Ya, ada warna. Warna itu apa yang dipakai? Apakah warna pewarna ataukah warna alami? Nanti anak-anak bisa menduga, oh saya berani membeli es yang berwarna itu jika anak-anak sudah meneliti bahwa pewarna itu yang dipakai yaitu ini. Dalam artian mungkin warna atau pewarna alami ataukah perwarna kimia. Nah, itu bahwa dari jawaban anak-anak akan mengetahui kemajuan suatu permasalahan. Nah, dari anak-anak tidak berani membeli es tersebut dengan warna itu, kemudian setelah mengadakan penelitian anak tahu bahwa pewarna es itu dipakai secara alami, baru anak-anak mau membelinya. Nah, itu yang dimaksud dengan mengetahui kemajuan suatu permasalahan. Kemudian ketiga, dapat menemukan teknik baru. Ya, di sini untuk fungsi yang ketiga, di dalam teks laporan itu anak dapat menemukan teknik baru. Itulah fungsi dari teks laporan. Nah, anak-anak, sampai sekian dulu materi yang dapat Ibu sampaikan. Nanti untuk tugas, Ibu akan berikan dalam bentuk